wabarakatuh. Saya Safnadia Kamila, NPM 1850613. Di sini saya akan menjelaskan mengenai silabus. Pengertian silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana pembelajaran pada kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silabus digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus tematik kelas 4. Tema 9, judulnya Kayanya Negeriku. Subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Kompetensi inti 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Dalam pembelajaran 1, ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Najmi Aprila. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP kelas 4, tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Dalam RPP kelas 4 tema 9 subtema 2 ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian atau asesmen. Dalam tujuan pembelajaran ini ada 6 poin. Yang pertama adalah dengan membaca bacaan tentang sumber daya alam, siswa memahami jenis-jenis sumber daya alam dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengetahui jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui manfaat makhluk hidup dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, dengan mengamati gambar di peta, siswa mengetahui jenis dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan penuh kepedulian. Yang kelima, dengan berdiskusi, siswa dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan penuh percaya diri. Yang keenam, dengan melakukan wawancara, siswa dapat mengetahui tentang sumber daya alam di sekitarnya dengan penuh percaya diri. Yang kedua, ada kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi atau apresepsi motivasi, yang kedua itu inti, dan yang ketiga itu penutup. Dalam orientasi ini kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Lalu menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional, dan guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan sifat nasionalisme. Lalu mengulas sedikit materi yang telah disampaikan di hari sebelumnya. Di orientasi ini dialokasikan waktunya itu 10 menit. Yang kedua, di kegiatan inti. Kegiatan inti ini guru mengulas sekilas tentang pembelajaran hari sebelumnya. Setelah siswa dan suasana kelas dalam kondisi siap belajar, guru memahami anak, memperhatikan gambar lalu menceritakan gambar tersebut.
Lalu siswa diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jawaban pertanyaan-pertanyaan itu ditulis pada selembar kertas. Selanjutnya, jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut didiskusikan bersama. Diskusi dapat dilakukan secara berkelompok atau klasikal. Lalu siswa secara mandiri menyebutkan contoh pemanfaatan sumber energi dan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan tanya jawab berkaitan dengan jenis-jenis sumber daya alam. Lalu guru meminta siswa membaca bacaan berjudul Sumber Daya Alam sebagai moral pembangunan. Lalu siswa mencoba menemukan pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan guru mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok diskusi. Hasil yang diharapkan adalah siswa terampil dalam mengumpulkan informasi, cermat dan tepat dalam mencari informasi, mengetahui pemanfaatan energi dan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini dialokasikan waktunya itu 150 menit. Selanjutnya itu penutup. Siswa mengisi tabel tentang mengenai kompetensi yang sudah dipelajari, berkaitan dengan siklus hidup hewan, lingkungan, dan keterampilan wawancara. Dengan bantuan orang tuanya, siswa mengamati kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para orang tua berkaitan dengan menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan, dan toleransi. Lalu salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Di sini dialokasikan waktunya itu 15 menit. Lalu yang terakhir adalah penilaian atau asesmen. Penilaian terhadap materi ini dilakukan secara sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan, sikap, tes pengetahuan, dan presentasi untuk kerja atau hasil dengan rubrik penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Permata Ambia. Di sini saya akan menjelaskan tentang skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran adalah susunan pembelajaran yang disusun oleh guru untuk menciptakan peristiwa pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru tersebut. Terdapat 3 kegiatan dalam skenario pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga ada kegiatan penutup. Kegiatan yang ada di skenario pembelajaran disusun sesuai dengan acuan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah dibuat oleh guru. Contohnya pada skenario pembelajaran di kelas 4 tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 2 pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 1 dengan muatan terpadu IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Guru memulai pembelajaran dengan memberikan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Guru juga meminta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu, menyanyikan lagu nasional Tanah Airku, dan menjelaskan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dan yang kedua, ada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini, guru melakukan pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang telah ada, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi di kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan memberikan gambar-gambar berupa unsur-unsur lingkungan dan juga gambar-gambar tentang kegiatan sehari-hari. Dalam kegiatan pembelajaran ini juga, siswa disuruh untuk menyimak video pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Siswa juga melakukan diskusi kelompok untuk mengisi LKPD yang telah guru buat. Setelah diskusi kelompok, siswa mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, guru merefleksikan pembelajaran, baik itu melalui guru itu sendiri ataupun melalui siswa. Guru juga melakukan dengan memberikan tugas sebagai tindak lanjut dari pembelajaran yang telah ada, yaitu tugas wawancara dengan kegiatan bersama orang tua. Tugas ini dilakukan siswa untuk mewawancari orang-orang yang ada di sekitarnya tentang pemanfaatan sumber daya alam.
Setelah itu guru melakukan penutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Sekian penjelasan tentang skenario pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya ada desain media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pembelajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Desain media pembelajaran adalah praktik penyusunan media yang dapat membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Teks bacaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan pada buku siswa. Video pembelajaran pemanfaatan sumber energi di kehidupan sehari-hari. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. Sekian. Saya Arsi Bisono ingin menyampaikan materi tentang bahan ajar, yang dimana bahan ajar itu adalah materi atau bahan yang disusun secara sistematis dan dipakai oleh siswa dan guru, dan dimana bahan ajar ini sangat membantu guru dalam melakukan pembelajaran. Seperti yang terdapat dalam slide berikut, contohnya ayo bangga mati. Siswa diminta mengamati gambar sungai dan gambar pohon, dan siswa juga diminta menuliskan manfaat sungai dan pohon tersebut terhadap kehidupan manusia. Untuk yang selanjutnya, siswa diminta membaca. Dalam ayo membaca ini, siswa diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bahwa sumber energi itu adalah sesuatu yang sangat banyak di sekitar kita dan sangat mudah didapat. Dan untuk yang selanjutnya ada tentang siswa diminta untuk menuliskan perubahan energi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari pada tabel tersebut. Untuk yang selanjutnya ada tentang siswa diminta untuk diuji kepahamannya tentang sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Dan di bawahnya lagi ada peta untuk mengetahui persebaran dari sumber daya alam tersebut agar siswa lebih mudah menjawab kolom di atasnya. Yang terakhir ada ayo membaca, yang dimana siswa diminta membaca tentang sebuah tulisan yang berjudul bahwa sumber energi adalah modal pembangunan. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Mahira Yuwanisa, NPM 1850618. Saya di sini akan memaparkan salah satu materi tentang LKPD. Lembar kerja peserta didik adalah suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi ringkasan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan, tugas pembelajaran yang harus dikerjakan peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Untuk contoh LKPD, yang pertama ada petunjuk, ada tujuan pembelajaran, dan langkah pembelajaran. Untuk contoh soal LKPD seperti ini. Pasangkanlah gambar berikut dengan jawaban yang sesuai dengan cara menarik garis. Di sebelah kiri itu ada gambar yang menunjukkan kegiatan perubahan energi, dan di sebelah kanan ada merupakan jawaban dari perubahan energi tersebut. Lalu peserta didik menghubungkan garis mana yang paling tepat dengan jawaban yang tersedia. Selanjutnya ada kegiatan 2, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Di sini juga terdapat ada petunjuk, ada tujuan pembelajaran, dan langkah pembelajaran. Untuk soal yang perlu dikerjakan oleh peserta didik yaitu tulislah jawaban secara lengkap pada kolom di bawah ini. Yang pertama ada apa saja sumber daya alam itu. Yang kedua, berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan. Selanjutnya ada soal pilihan ganda. Seperti contohnya,
Pilihlah jawaban yang menurut kalian paling benar dari salah satu pilihan A, B, C, dan D. Yang pertama, kita harus bersyukur hidup di Indonesia karena negara Indonesia dikaruniai oleh Tuhan berupa. Lalu peserta didik menjawab pilihan salah satu dari yang ada disediakan. Selanjutnya ada nomor 2 juga, yaitu peralatan rumah tangga di bawah ini yang tidak termasuk energi listrik. Selanjutnya ada tugas wawancara, yaitu tugas wawancaranya peserta didik mewawancarai orang siapa saja untuk menanyakan pertanyaan, yaitu pertanyaannya, apa akibat jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Sekian pemaparan dari saya tentang LKPD dan contoh-contoh LKPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.